Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Rafila, BP 19112230015 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Kali ini saya akan memasak asam pade ikan tenggiri. Selamat menyaksikan. Bahan-bahannya ada daun jeruk, daun kunyit, laos, kunyit, jahe, daun salam, batang serai, lalu ada asam kandis, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan ikan tenggiri. Kemudian ada garam, ada kaldu jamur, dan air. Selanjutnya kita akan mengupas bawang putih dan bawang merah. Kita kupas kulit bawang putih dan bawang merahnya sampai terlepas dari bawang putih dan bawang merahnya. Sampai bersih ya teman-teman. Kupas terus. Kupas sekarang bawang merahnya, dikupas juga sampai bersih dari kulitnya. Kupas terus sampai bersih. Lalu setelah kita kupas kulitnya, kita cuci bersih dengan air mengalir sampai bersih, sampai kotoran dari bawang merah dan bawang putihnya itu hilang ya teman-teman. Cuci terus. Kita buang airnya, lalu kita sekali lagi sudah bersih. Lalu lanjut ke kunyit, jahe, dan laos. Kita bersihkan juga dari kotoran yang ada. Kita kupas kulit luarnya sampai bersih hingga kotorannya hilang. Kita kupas. Kupas lagi, potong, kupas sampai bersih ya teman-teman. Setelah kita kupas, kita cuci dengan air mengalir sama seperti tadi ya sampai bersih. Sudah bersih. Lanjut ke cabai merah keritingnya. Kita akan potek-potek dulu atau kita pisahkan tangkai dengan cabainya. Seperti ini kita potek atasnya. Lalu tangkainya kita buang. Di sini kita butuh banyak cabai teman-teman karena kita ingin rasanya pedas. Namanya juga asam padeh. Jadi harus padeh, harus pedas. Kita pisahkan semua tangkainya ya. Setelah kita pisahkan tangkai dan buahnya, kita cuci bersih cabainya hingga bersih. Takutnya ada kotoran yang menempel. Ya, cuci lagi, dibilas lagi. Nah, sudah selesai, sudah bersih. Kita lanjut ke daun salam. Daun salamnya kita cuci juga sampai bersih. Lanjut ke daun jeruk. Daun jeruknya kita juga cuci dengan air mengalir sampai bersih. Lanjut ke daun kunyit. Daun kunyitnya juga kita cuci supaya lebih bersih lagi, tidak ada kotoran yang menempel. Lalu ada asam kandis. Lihat asam kandis yang warna hitam ini. Kita cuci juga. Kita cuci asam kandisnya sampai bersih. Sudah bersih. Sudah bersih, kita pindahkan ke mangkok kecil. Semua sudah bersih. Lalu kita ke batang serai. Batang serainya kita sisihkan yang tidak perlu. Lalu yang akan kita gunakan kita bersihkan terlebih dahulu dengan air mengalir. Sudah bersih. Selanjutnya kita ambil blender. Ini blendernya yang akan kita gunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbu tadi. Dan ini mesinnya. Yeay. Lalu kita buka blendernya. Oh, ini agak rapat sekali ya. Ya, sudah kebuka.
masih kosong. Lalu kita masukkan, pertama-tama kita masukkan bawang merah, bawang putih. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, terus jahe, kunyit, dan laos tadi yang sudah kita bersihkan. Lalu cabai kita juga masukkan paling atas. Kalau tidak muat, kita patahkan seperti ini hingga kecil, hingga muat di blender. Sudah cukup. Kita blender. Ya, kita pasangkan dulu mesinnya. Lalu kita blender sampai setengah halus terlebih dahulu. Dirasa sudah cukup, kita buka kembali, kita masukkan cabai sisa tadi, sama kita potek-potek terlebih dahulu hingga sampai muat ke dalam blendernya. Lalu kita blender lagi sampai benar-benar halus. Sampai halus seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan. Setelah itu, ini ikan tenggiri yang akan kita gunakan. Kita cuci dulu, kita bersihkan hingga kotorannya hilang. Tidak perlu lama-lama untuk mencucinya karena sudah bersih. Lalu kita siapkan wajan dan minyak sedikit untuk menumis. Lalu kita nyalakan kompornya. Kita gunakan api sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sudah panas, kita tuang bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sebentar saja hingga harum. Kita tumis sebentar hingga wanginya keluar. Setelah itu kita tambahkan daun-daunnya seperti daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Lalu tak lupa juga kita tambahkan batang serai. Batang serai ini kita geprek terlebih dahulu sebelum dimasukkan agar aromanya lebih keluar. Kita masukkan. Lalu kita oseng-oseng sebentar hingga aromanya lebih kuat lagi. Sampai keluar aromanya. Dirasa sudah wangi, kita tambahkan air. Kira-kira 2 gelas. Lalu kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan kaldu jamur secukupnya. Kita tambahkan garam secukupnya juga. Lalu kita aduk. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, lalu kita akan memasukkan ikan tenggirinya. Masukin. Lalu kita tenggelamkan agar bumbunya meresap. Lalu kita tunggu sampai mendidih kembali. Sudah mendidih. Selanjutnya kita akan masukkan asam kandis. Kita masukkan asam kandisnya. Kita aduk sebentar. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Mantap. Kalau sudah sampai mendidih, ini tandanya sudah hampir jadi. Wow, sudah. Dirasa sudah cukup.
Ikannya sudah matang, sudah meresap bumbunya, tandanya sudah selesai, lalu kita matikan kompornya. Sudah jadi ya pade kita. Lalu kita akan menyajikannya. Kita ambil mangkok besar karena ini porsinya cukup besar. Kita tuangkan ke mangkok tersebut. Ini dia asam pade ikan tenggiri ala Neiva Ravilla. Yeay.